Assalamualaikum. Nama saya Rama Ramadan Ruswadi. Saya berasal dari Kabupaten Pangandaran. Halo, nama saya Yandi. Panggilan Yandi. Nama saya Erik, asal dari Garut. Nama saya Isal Cuy. Halo, perkenalkan nama saya Setiarno, asal dari Kabupaten Wonogiri. Perkenalkan, nama saya Habib Abdul Bari, biasa dipanggil Bari. Saya Jakaria Lansori. Saya Febri Firmansyah, asal dari Garut. Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Saya Ahmad Ali Suparno, biasa dipanggil Ali. Arti dari kata Uwais, ini orang tua yang kasih nama. Almarhum Haji Ustadz Kamaluddin. Dia cari dari kitab, namanya sebetulnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Haji Ustadz Kamal namain saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Ini salah satu nama tokoh sahabat Rasul Nabi Muhammad SAW. Tapi memang dia tidak bertemu dengan Rasul. Bisa dibilang dia orang yang tidak dikenal. Dia hidup cuma berdua dengan ibunya. Ibunya penyakitan dan mempunyai penyakit yang sangat menular. Dia pengembara. Dia pecinta orang tua dan sangat cinta sama orang tuanya, sama ibunya pastinya. Dia ingin ketemu sama Rasulullah, baginda Rasulullah SAW. Tapi apa boleh kata, ibunya sendiri. Nggak ada temennya, nggak ada yang menemanin, dan dia harus meninggalkan ibunya. Uwais Al-Qarni minta izin sama ibunya untuk menemui baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah dikasih izin sama ibunya. Singkat cerita, perjalanan dari rumahnya Yaman ke kediaman Rasulullah lumayan sangat jauh, tapi tidak bertemu. Sangat cintanya sama Rasulullah, cinta sama ibunya. Sampai dia pernah dengar Rasul patah gigi depannya dan dia ikutin dengan mematahkan gigi depannya. Almarhum Papa bilang, mudah-mudahan jejaknya anak saya yang ketiga ini mengikuti jejaknya Uwais Al-Qarni yang sebelumnya. Amin. Namanya sangat unik, bagus, dan insya Allah jadi contoh untuk yang baik-baik dari yang mempunyai nama. Itu nama Uwais itu dari asal dari sahabat Rasulullah, Uwais Al-Qarni. Jadilah nama saya Uwais Qarni. Alnya dibuang. Soalnya Uwais Al-Qarni itu Uwais Al-Qarni. Alnya itu bahasa Arabnya di, Qarni itu di kota Qarni, di dekat Bukharfa sana dia Timur Tengah. Jadi Uwais Qarni. Uwais Tim itu kan dari Uwais, Iko Uwais. Gua nggak, yang pasti gua tahu itu gua bareng sama Iko itu dari filmnya Bang Iko, filmnya Merantau. Sama ini sih ya barengan sama Kang Rama
kalau dilihat dari ini sih angkatan pertama gitu dari West Team. Waktu itu saya ketika pertama bergabung di UAS Team itu di project merantau. Waktu saya bersama Mas Tole, bersama Kang Yandi waktu itu pertama kali ketemu dengan Bang Iko, membantu Bang Iko untuk mentransfer koreo yang telah dibuat beliau kepada para pemain gitu. Karena waktu itu kan banyak pemain tuh, dan Bang Iko mempercayakan kebetulan kepada saya waktu itu Mas Tole dan Kang Yandi untuk membantu beliau mentransfer koreo actionnya kepada para pemain. Waktu itu belum ada tuh terbentuk yang namanya UAS Team gitu. UAS Team berdiri, alhamdulillah waktu itu kita ada project Beyond Skyline judulnya. Itu tahun 2014 kurang lebih. Berdirinya UAS Team. UAS Team itu karena ada tiga orang. Siapa dia? Itu dari ada Kang Rama, ada Kang Yandi, ada saya. Kenapa dia? Saya ketemu Kang Rama, Kang Yandi dari semenjak proyek pertama saya itu Merantau Films. Waktu merantau, sebelum syuting film, kita kerja bareng untuk casting beberapa pemain, casting beberapa fighters, casting beberapa stunt, dan kita membuat koreo apa yang udah kita buat. Dan Kang Rama sama Kang Yandi saya bikin dan saya transfer ke Kang Yandi ataupun Kang Rama untuk latih dan untuk berlatih dan latihan sama si tim stunt gitu. Jadi 2014-an kita itu berdirinya UAS Team, sah namanya UAS Team. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai detik ini mereka lah yang selalu mendampingi saya. Dan ya kerja bareng selama saya berkarir selalu ada Kang Rama dan Kang Yandi. UAS Team itu karena kita bertiga adanya UAS Team. Mulai bergabung di UAS Team itu setelah Derai 2 berandal. Pada saat itu Abah Cecep dan Pak Yayan memperkenalkan saya ke Bang Iko, dan alhamdulillah mungkin takdir Allah saya bisa dipercaya sama Bang Iko sampai sekarang. Di proyek pertamanya itu malah Star Wars waktu itu. Di luar ekspektasi mungkin. Di tahun 2019 diajakin sama Rama Ramadan. Kalau bergabung dari UAS Team mungkin 2015 kali ya, Headshot. Tapi sebelumnya sih pernah bergabung sama Bang Iko itu dari Merantau, mungkin tahun 2008. Nah, bergabung di UAS Team itu pasca COVID ya, mungkin di 2021. Ya, kalau bersama Bang Iko dan senior-senior seperti Kang Yandi, Kang Rama, Erik gitu. Ya itu di Dread 2 ya. Kebetulan kita sering ketemu lah waktu itu di beberapa proyek di Merantau Films gitu. Jalur Garut, jalur khusus, jalur karyawan SBMPTN. baru pertengahan 2023 kali ya, awal-awal kita diajak buat bareng gitu ya. Memang secara bulan sih baru berapa bulan, tapi secara tahun Udah setahun perpindahan 2003 ke 2004 ya. Basic dulu pernah ikut karate waktu SMP. BJ juga ya? Ya mungkin DJ, tapi sebenarnya DJ bukan DJ yang sebenarnya ya. Iya, mungkin iya. Sebenarnya sih kalau awal belajar bela diri itu gue belajar taekwondo. Itu juga enggak, paling sampai sabuk hijau
strip 2. Sabuk hijau strip 2 di taekwondo. Kemudian abis itu gua coba-coba belajar wushu. Tapi juga ya paling 2 tahunan lah belajar wushu. Terus habis wushu terus ya sharing-sharing sama teman-teman, sempat pernah belajar apa ya, kempo juga. Terus yang terakhir sih belajar silat. Basic bela diri saya awal menekuni pencak silat. Waktu itu saya masih kelas 6 SD. Habis masuk SMP saya mencoba masuk di karate di BKC waktu itu, Bandung Karate Club, sampai kelas 3. Nah, habis itu saya kuliah, cuman tidak beres. Waktu itu cuman dapat 3 semester di salah satu perguruan tinggi swasta, dan akhirnya masuk ke dunia film. Basicnya gimnastik, breakdance. Buat fightingnya lebih ke street fight. Prestasi kalau di gimnastik itu terakhir Porda di Serang, tapi tahunnya udah lupa. Udah lama juga. Basic kebetulan basic bela dirinya pencak silat dari perguruan Panglipur. Eric Roukmana, 11 ans, et Trisna Irawan, 12 ans, exécutent maintenant un ganda à main nue. Kalau basic bela diri, kebetulan saya di satu perguruan dengan Kang Yayan Ruhian gitu di pencak silat tenaga dasar atau PSTD Indonesia. Kalau basic kebetulan kita kompak ya. Oh iya, Kompak benar. satu perguruan. Kita basicnya bela diri pencak silat dan berawal dan berangkat dari perguruan yang sama yaitu Panglipur. Latihan choreo fighting, kita banking, dan kita latihan, kita mencari inspirasi. Beberapa kita pernah nonton film, mungkin dari segi kreatif, angle kamera, menjaga stamina tubuh, tidak mencari ataupun mengejar untuk menjadi badan besar ataupun kecil. Tapi member UHS Team, kita meyakinkan kalau kita tuh bugar, kita sehat. Dari jam 10 dari jam 10 pagi kita latihan fisik buat menjaga kesehatan kita, menjaga kebugaran kita, dan untuk melatih stamina kita. Dari jam 10 sampai jam 12 kita latihan di reload di gym di daerah Senopati. Nah, setelah dari sana kita pulang, sekitar istirahat dulu, makan dan lain-lain. Setelah itu lanjut ke pembuatan koreo gitu. Ada yang membanking koreo, ada yang membikin video board. Dari pagi sampai sore, kadang sampai malam gitu. Tergantung ketika ada project, mungkin bisa sampai larut malam gitu. mengejar target lah. Kadang tidak seperti jam-jam kantor orang bekerja gitu. Kadang kita bisa jam 10 sampai jam 3 pagi kadang-kadang, karena selain kita mencari ide, merangkai gerak, kadang kita juga ada diskusi, ada
menyatukan pemahaman satu sama lain. Terus kita juga nonton beberapa film untuk jadi referensi. Jadi memang untuk kita nyaris tidak terbatas dengan waktu ya untuk pekerjaan ini. Banking kita itu banking koreografi. Nah, habis itu dicocokkan dengan skrip yang udah ada. Nah, dari koreografi yang kita punya, kita bakal pilih-pilih dan mungkin kita bakal brainstorming lagi tuh. Ya, dari proses breakdown sampai kita istilahnya riset gitu kan ya. Apa namanya? Dari beberapa referensi yang mana yang cocok untuk film ini. Nah, kalau sudah terangkai koreografinya, baru kita sama-sama mengconvert ya koreografi itu ke dalam bentuk format video board. Sekarang TNI aja, walaupun nggak perang-perang, nggak pernah perang juga tetap latihan terus. Apalagi kita. Iya, berarti latihan itu sangatlah penting. Sangat penting. Tanpa latihan apalah. Tanpa latihan, walaupun tanpa perang juga harus tetap latihan. Ya perlu lah supaya tidak terjebak di zona nyamannya masing-masing. Contoh misalkan saya pribadi yang berlatar belakang bela diri pencaksilat, tidak cukup dengan disiplin ilmu bela diri itu saja. Memang saya harus mempelajari beberapa bela diri seperti ya bela diri yang kita ketahui lah banyak begitu ya. Untuk penyegaran di setiap suguhan action yang kita tampilkan, untuk memperkaya gerak, untuk memberikan warna baru, dan untuk memuaskan penonton pastinya. Di Wise Team saya lebih banyak sebagai koreo, membuat sebagai koreografer, stunt juga, dan ya alhamdulillah gitu. Kadang-kadang dalam satu project saya mendapat sebuah bonus lah gitu, memperankan sebuah karakter di dalam satu film gitu. Seperti kemarin alhamdulillah director Mas Tata mempercayakan kepada saya untuk bermain di serial Pertaruhan waktu itu. Saya sebagai jenderal. Waktu di Mile 20 itu Peter Berg juga mempercayakan saya untuk bermain di sebuah scene. Waktu itu di scene infirmary, saya berdua dengan Sam Locke namanya dari Los Angeles. Dalam scene itu saya melawan Bang Iko. Ya sekarang sih lebih banyaknya mungkin lebih mengakomodir apa yang jadi tugas sebagai stand koordinator gitu. Terus mungkin lebih memberikan inspirasi untuk para koreografer bahwa apa yang dibutuhkan di salah satu proyek yang memang karakternya seperti ini, nah mungkin itu salah satu tugas stand koordinator untuk memberikan bahwa warnanya harus seperti ini. Sebenarnya kalau dalam proses kreatif, sebenarnya ini kita di Wise Team sendiri kolaboratif ya, gitu. Mungkin secara ininya saya di editing gitu, tapi dalam proses kreatif dalam mencari koreografi, saya juga ikut membantu teman-teman, ikut menuangkan ide dan aspirasi. Nah, habis itu mungkin pada saat koreografi dan syuting juga kadang-kadang saya in frame juga dalam video board. Kadang-kadang juga membantu Kang Yandi pada saat Ayandi operating lah gitu ya, kamera gitu. Operator kamera action. Makanya terhadap produksi lain buat megang sebuah action kamera. Mungkin ini toolsnya buat kebutuhan di video board ya menggunakan smartphone.
ya karena kan kebutuhannya apa dulu nih. Misalkan untuk simulasi buat di video board kan untuk ininya kebutuhannya cuman di koreonya aja. Tapi gue lebih ke lebih berpikir ke pas eksekusi syutingnya. Nah sekarang malah lebih memudahkan pakai smartphone karena si filenya itu bisa langsung ke SSD, jadi nggak langsung ke memori internal ya. Jadi kita pasang memori eksternalnya, kita record langsung si filenya itu langsung disimpan di SSD dan bisa langsung diedit. Ya seharusnya gitu, karena kan kita harus tahu hasilnya seperti apa. Kalau kita masih kurang misalkan beberapa shot, langsung kita ambil lagi dalam hari di hari itu juga. Jadi lebih maksimal lah. Yes, tiba-tiba kemarin di project Pasung di video klip dikasih kepercayaan buat megang keuangan di project itu, dikasih kepercayaan ya, buat saya challenge buat diri saya gitu, dan kepercayaan yang diberikan buat saya sangat-sangat aman karena dari waktu untuk kuliah sama latihan beraktivitas setiap hari di Wise Team itu ya sangat bisa lah di sini, karena ya pertama kuliahnya juga fleksibel, dan di sini pun ketika ada waktu yang diperlukan untuk saya memfokuskan pada kuliah saya, yang lainnya pun memahami dan tidak membiarkan saya untuk bolos ataupun gak ngerjain tugas. Kemarin alhamdulillah juga dipercaya oleh Bang Iko dan rekan-rekan untuk menyutradarai sebuah film pendek lah. Film pendek ya, lihat saja nanti, mungkin kita akan dilemparkan dulu ke festival gitu di luar. Ya mudah-mudahan bisa diterima lah. Wise Team memberikan keleluasaan bagi anggotanya untuk mengeksplor apa sih kemauan dari member-membernya gitu. Kalau dari saya pribadi, saya totalitas maksimal mungkin. Saya berteman, alhamdulillah selama ini siapapun teman saya, nggak ada yang pilih kasih ya, dan masing-masing orang ataupun dari Wise Team yang saya lihat di sini mempunyai talenta masing-masing ya. Di sini ada Kang Rama, dia udah mendirect salah satu film pendek. Ada Kang Yandi, dia talenta sekali, dan saya tahu itu Kang Yandi mahir di dalam memegang kamera atau mengoper kamera. Alhamdulillah itu terjadi. Dari ada satu film kita nanti insya Allah Warpath akan rilis. Itu yang operate semua adegan fighting itu Kang Yandi. Erik selama ini kerja sama saya, dia sebagai koreografer, menciptakan sebuah gerak, menciptakan semua fighting, action fighting dari segala scene action fighting. Cuma kesempatan yang Erik dapat membutuhkan waktu. Nah sekarang lah masing-masing anak-anak mempunyai waktu yang tepat, momen yang tepat, dan ya waktu timing yang tepat. Kang Rama sebagai director pada saat film pendek, Kang Yandi sebagai operator di film besar, film bisa bilang kita film Hollywood. Alhamdulillah sekarang juga ada channel yang lain selain kita bikin film, tapi kita kalau misalnya ada ide yang lain di YouTube, kita bisa explore lebih banyak di YouTube gitu. Dan baik lagi, saya punya tim yang lebih komplit, yang udah siap semuanya, udah ready. Ada Yuda, ada Ali di bidang ininya, saya nggak khawatir. Yang pertama attitude, loyalitas, skill, Kreatif, eksklusif, ekspansif, keluarga, hebat, sibuk.
banyak job. Solid, berbudaya, terdepan. Fokus, mindset, and action. Top, mantap, is the best. Live team.